Memahami kerohanian hidup. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 5-6. Tuhan Yesus memiliki kerohanian yang tidak mungkin salah. Dia begitu rohani. Misalkan dalam Matius 16 ayat 17. Bahkan ketika merespon atas jawaban Petrus yang dia atau Yesus tanyakan, dia berurusan dengan rohani atas apa yang Petrus katakan. Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawab dengan tepat, dan kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Petrus tidak tahu bahwa Tuhan yang menyatakan pewahyuan ini kepadanya. Dia hanya berbicara atas apa yang ada di hatinya. Namun Yesus segera menunjukkan pada kerohanian jawabannya. Dia memberitahu Petrus bahwa jawabannya tidak datang dari daging atau panca indera, bukan dari studi yang dilakukan. Juga perhatikan betapa dia mengajarkan murid-muridnya berdoa dalam Matius 6 ayat 9 ketika dia memberikan mereka format untuk berdoa. Dia berkata, "Bapa kami yang di sorga." Dia berbicara tentang Bapa yang di sorga. Kerohaniannya dalam berkomunikasi begitu menginspirasi. Bahkan ketika penangkapannya, dia berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, "Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lukas 22 ayat 53. Dia memberitahu mereka bahwa ada kuasa yang bekerja di balik tindakan mereka, kuasa kegelapan. Dia berurusan dengan kerohanian setiap orang. Inilah yang dia inginkan untuk kita hidupi. Ada yang berpikir bahwa berlebihan menjadi rohani, namun menghidupi atau melakukan hal sebaliknya adalah maut dan kematian. Ketika engkau termotivasi untuk melakukan sesuatu, selalu pertimbangkan apakah motivasi itu bersumber dari Tuhan, dari daging, atau bahkan dari setan. Engkau dapat mengetahuinya oleh Roh Kudus dan melalui firman Tuhan. Memahami kerohanian hidup adalah letak kemenangan dalam hidup sebenarnya. Disitulah tujuan hidup itu sebenarnya berada. Engkau harus terhubung dengan hidupmu yang rohani. Sadar atau tidak, engkau berasal dari roh. Allah yang menjadikan engkau, dan Allah adalah roh. Jadi sumbermu adalah roh. Karenanya selalulah berpikiran rohani, berjalan dengan bijaksana. Alkitab mengajar kita untuk hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Kesadaranmu seharusnya senantiasa secara rohani. Berpikirlah seperti Yesus berpikir. Berkata-katalah seperti Yesus berkata-kata. Praktekkan jalan pikirannya. Namun engkau mustahil melakukan itu, kecuali engkau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan kepadamu hal-hal yang rohani dan memberikannya bagimu. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku berpikiran rohani. Aku memperhatikan hal-hal tidak terlihat dalam alam kerajaan Allah melalui firman Tuhan. Aku hidup oleh firman Tuhan dan merespon terhadap keadaan sekelilingku melalui dasar firman Tuhan. Karenanya aku hidup dalam kebenaran, dengan damai sejahtera kemakmuran. Terpujilah Tuhan.